Bapa kau mendengar seruan. Dan hari ini saya mau ambil dari Kejadian pasal 46. Saudara, saya mau melanjutkan kisah yang ada, yang melalui kisah daripada Yusuf, saudara. Dan kita bisa dapatkan berkat, saudara, termasuk buat kita sebagai gerejanya, ya. Apa yang Tuhan mau buat gereja Tuhan, apa yang rancangan Tuhan buat gerejanya, buat saudara secara pribadi juga, saudara di rumah juga bisa dapatkan berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Amin, saudara. Kejadian pasal 46. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dan Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, jadi latar belakangnya adalah pada waktu itu Yakub ya sempat ragu waktu kakak-kakak Yusuf datang dan memberitakan bahwa Yusuf masih hidup dan menjadi raja di Mesir. Yakub sempat ragu, dan hari Rabu kemarin saya share bahwa kalau kita hidup ya, seringkali kita hidup dalam kebohongan. Maksudnya kebohongan ini bukan kita yang berbohong, tapi kita ditipu oleh situasi kita. Kita ditipu oleh keadaan kita. Kadang-kadang saudara, keadaan itu bisa menipu kita, saudara. Betul ya, saudara? Keadaan itu bisa menampilkan sesuatu yang sebenarnya sepertinya real, tapi itu sebenarnya tipuan, saudara. Ya, sepertinya real. Jadi kakak Yusuf kan bilang, Bapak, anakmu ini udah mati. 22 tahun, saudara. Yakub hidup dalam sebuah tertipu. Dia ditipu oleh keadaannya, gara-gara dia tertipu. Hidupnya sengsara, hidupnya dipenuhi dengan stres, hidupnya dipenuhi dengan depresi. Dia tidak pernah punya hubungan lagi dengan Tuhan. Seberapa banyak kita juga pernah mengalami hal seperti itu, saudara. Keadaan saudara menipu hidup saudara. Waktu saudara mengalami masalah saudara bilang, Tuhan tidak peduli sama hidupmu. Waktu saudara mengalami tantangan, saudara mulai dibuat ragu. Jangan-jangan ya engkau salah ikut Tuhan. Ya, engkau mulai dibuat ragu akan identitasmu dalam Kristus. Engkau mulai dibuat ragu akan apa yang sedang kau alami dalam hidup ini. Dan itu mulai membuat engkau ragu, menipu keadaanmu. Nah, saudara, makanya penting untuk kita terus mengingatkan diri kita. Siapa diri kita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara sebagai gereja, saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara punya identitas dalam Kristus yang tidak pernah akan berubah untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Kita mesti ingatkan diri kita. Kita mesti terus bangun kesadaran. Siapa diri kita dalam Kristus. Karena keadaan itu seringkali bisa menipu kita. Situasi yang datang dalam hidup kita seringkali bisa mengelabui kita. Dan waktu kita mulai tertipu, waktu kita mulai terpengaruh dengan situasi kita, seringkali itu mempengaruhi apa yang akan kita alami dalam hidup ini. Saudara menjadi stres, saudara menjadi depresi, saudara menjadi mulai meragukan Tuhan, dan akibatnya apa yang saudara lakukan? Karena apa yang saudara percayai. Amin, saudara. 22 tahun Yakub hidup dalam situasi seperti itu. Tapi pada akhirnya dikatakan bahwa ini perkataan Yusuf sendiri, ini perkataan Yusuf yang berkata demikian. Akhirnya dia mulai bangkit imannya. Yusuf itu adalah Yesus kita hari ini. Gereja Tuhan hanya bisa hidup oleh perkataan Yesus. Amin, saudara. Gereja di OCC juga akan tetap hidup hanya oleh perkataan Yesus. Amin, saudara, bukan oleh perkataan manusia, oleh perkataan Yesus. Makanya saya selalu ingatkan diri saya supaya gereja ini tetap berpusat kepada Kristus. Tetap berpusat pada Kristus, karena ini adalah landasan dari gereja, saudara.
Gereja bukan sekedar ngajarkan tentang moralitas, gereja bukanlah tempat sosial, sekalipun semua itu ada di dalamnya. Tapi gereja haruslah mengajarkan, berpusatkan kepada apa yang Yesus kerjakan, saudara. Gereja akan hidup oleh perkataan-perkataan Yesus. Amin, saudara. Saya berdoa biarlah dari mimbar ini yang diberitakan selalu adalah perkataan-perkataan Yesus. Karena hanya perkataan-perkataan tentang Yesus yang bisa membangkitkan iman seseorang. Amin, saudara. Bukan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi mungkin bisa membuat engkau 5 langkah menuju sukses, 10 langkah untuk meraih keberhasilan. Tapi hanya kata firman tentang Kristus lah yang bisa membangkitkan iman kita, yang mengubah situasi, mengubah apa yang kita alami dalam hidup ini. Amin, saudara. Dan waktu Yakub dengar itu, saudara, firman Tuhan katakan imannya mulai timbul. Dia bilang, tidak, anakku Yusuf masih hidup. Dan akhirnya apa? Oke, kita akan kembali. Tapi saudara, kita kalau lihat, saudara, kita kembali ke ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan 46 ayat yang pertama. Lalu berangkatlah Yakub dari ayat yang pertama, saudara. Ayat yang pertama. Jadi berangkatlah Israel itu Yakub dan anak-anaknya, saudara, dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Beersheba itu bagian selatan daripada Israel. Saya pernah ke Beersheba. Beersheba ini rumah Abraham. Kalau saudara ke sana sampai sekarang itu masih ada, saudara. Tempatnya begitu luas Beersheba ini. Itu kota Yahudi, betul-betul kota Yahudi. Tidak ada orang bukan Yahudi, semua itu kota Yahudi, saudara. Tempatnya begitu luar biasa, saudara. Ya, saya pernah ke sana, itu di bagian selatan daripada Israel. Dan diperkirakan Yakub waktu itu tinggal di bagian utara. Jadi dia melakukan perjalanan ke bagian selatan, dia sampai ke rumah bapaknya di Beersheba. Ya. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Saudara, ini pertama kali dikatakan Yakub mulai mempersembahkan korban lagi. Ketika iman seorang dibangkitkan, saudara, dia mulai bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, ketika iman seorang dibangkitkan, baru dia bisa membangun kesadaran akan Tuhan kembali. Kalau saudara, iman saudara lagi lemes, ya iman saudara mulai tawar hati, saudara mulai dipengaruhi oleh situasi, saudara, seringkali kita tidak sadar dan peka akan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Ya. Dan dikatakan dia mulai mempersembahkan kembali korban. Ini bicara tentang sebuah keintiman. Saya berdoa, gereja di tempat ini juga dibangun atas dasar juga keintiman, kesadaran akan Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara. Ya. Gereja dibangun di atas firman-Nya dan dibangun di atas keintiman. Bagaimana dia selalu sadar akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini kita tidak lagi mempersembahkan korban, kita bawa korban, bakaran kita persembahkan. Tidak, saudara. Kalau kita mau bakar-bakar ya buat makan sama-sama, tidak apa-apa, saudara. Yang halal dan haram dibolehkan, semuanya hari ini tidak ada yang haram, saudara. Amin. Tapi ini tipologi gambaran bagaimana kita membangun kesadaran akan anak domba Allah